Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biokimia dari Prodi Pengobat Tradisional akan mempresentasikan materi mengenai biosintesis asam lemak tahap desaturasi. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Lipid adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang relatif tidak larut dalam air, sehingga hanya larut dalam zat-zat pelarut nonpolar. Berbeda dengan karbohidrat atau protein yang memiliki struktur dasar yang sama, lipid terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga tiap-tiap jenis lipid pun memiliki fungsi tersendiri dalam tubuh. Peranan lipid sangat penting bagi tubuh, terutama dalam fungsi metabolisme, yang mana sebagian besar energi dihasilkan oleh lipid dan juga mengoksidasi asam-asam lemak. Penggunaan lipid yang berlebih pun harus diimbangi dengan karbohidrat, karena jika tidak diimbangi maka akan terjadi perlemakan hati, ketosis, atau kelainan keadaan tubuh di dalam maupun luar dengan cara pemeriksaan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Nah, lipid ini adalah bahan cadangan penghasil energi yang disimpan dalam tubuh dan sewaktu-waktu dapat digunakan menjadi energi pada saat tubuh kekurangan energi. Nah, untuk keperluan ini, lipida disimpan terutama sebagai TG atau trigliseral dan juga fosfolipid. Untuk menghasilkan energi, TB terlebih dahulu harus dihidrolisis atau yang dinamakan dengan peristiwa lipolisis untuk membebaskan asam-asam lemak yang selanjutnya akan dioksidasi. Selanjutnya adalah biosintesis asam lemak. Nah, biosintesis asam lemak ini ada 3. Yang pertama ada sintesis de novo, yang kedua adalah pemanjangan rantai, dan yang ketiga adalah desaturasi. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang desaturasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai desaturasi. Desaturasi merupakan proses terakhir dari sintesis asam lemak yang menghasilkan asam lemak tak jenuh. Proses ini melibatkan perpindahan elektron pada rantai asam lemak dan menghasilkan ikatan rangkap pada atom karbonnya. Ikatan rangkap ini kemudian membentuk asam lemak tak jenuh yang memiliki sifat berbeda dengan asam lemak jenuh. Proses desaturasi dikatalisis oleh enzim desaturase, yaitu keluarga enzim yang mengubah asam lemak jenuh menjadi asam lemak tak jenuh dan asam lemak tak jenuh ganda. Untuk asam lemak umum dari varietas C18, desaturase mengubah asam stearat menjadi asam oleat, dan desaturase lainnya mengubah asam oleat menjadi asam linolenat yang merupakan prekursor asam alfa-linolenat, asam gamma-linolenat, dan asam eikosaphenol. Selanjutnya adalah mekanisme reaksi desaturasi asam lemak pada molekul yang terjadi melalui beberapa proses atau tahapan. Tahapan yang pertama yaitu peningkatan asetil-CoA dengan SH dari ACP. ACP sendiri merupakan asil karier protein pembawa asil. Gugus asetil-CoA berikatan dengan gugus SH dari ACP dan kemudian membentuk asetil malonyl enzim. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gugus malonyl-CoA berikatan dengan gugus SH dari ACP pada anomer yang lain dan membentuk asetil malonyl enzim. Kemudian tahap selanjutnya adalah peningkatan asetil dengan gugus metilen dari malonyl yang terikat pada ACP dan kemudian membentuk beta ketoasil enzim. Kemudian tahap yang keempat yaitu reduksi. Beta ketoasil enzim mengalami reduksi oleh NADH menjadi dehidroksiasil enzim. Tahap selanjutnya yaitu dehidratasi. Beta hidroksil enzim mengalami dehidratasi menjadi alfa beta unsaturated asil enzim. Kemudian tahap terakhir yaitu pengikatan ikatan rangkap bis. Jadi alfa beta unsaturated enzim mengalami pengikatan ikatan rangkap bis membentuk asam lemak. Selanjutnya mengenai desaturasi. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, desaturase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi desaturasi yang ditemukan di retikulum endoplasma. Enzim ini hanya dapat mengkatalisis reaksi di luar karbon 9 dan 10. Oleh karena itu, hewan hanya dapat membuat asam oleat, tetapi tidak dapat mensintesis asam linolenat ataupun asam linoleat. Nah, keduanya harus disediakan dalam makanan sebagai asam lemak esensial. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan mengenai biosintesis asam lemak desaturasi. Ini dari kelompok 3 mata kuliah biokimia atau tradisional
kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi masih ada kekurangan, dan semoga yang akan kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.